datang ke psikolog atau konselor tidak menyelesaikan masalah, betul itu mah. Tapi jadi terbuka alternatif, bahkan kita jadi melihat bahwa hal yang tadinya kita pikir masalah itu sebetulnya malah bukan masalah. Oh ternyata selama seumur hidup ini Anda merasa Anda itu tidak berdaya, tidak, hidup itu nggak ada gunanya, ngapain aku hidup, dan seumur hidup kayak gitu. Fair nggak kira-kira Anda bilang bahwa kehidupan itu nggak adil, sementara Anda belum mencoba? Banyak juga loh psikolog yang konselor yang mikir kayak gini, duh aku kayaknya gagal, padahal nggak ada kegagalan kan. Tugas kita juga sebenarnya jadi cermin. Beberapa hari lalu, bukan beberapa hari lalu sih, ini sebenarnya udah lama ya. Adik kita yang kemarin udah beres belum sih? Apa ada beberapa? Reaksi psikologi. Oh mau lanjut itu dulu? Nggak, terserah. Oh boleh kalau mau itu. Atau ada topik lain? Santai aja pokoknya kita mah Adit. Santai aja. Nantilah habis itu bisa soalnya diomongin. Kemarin yang kita 20 menitan, ada yang bilang kurang lama. Nanti kalau dikasih yang 20 jam kelamaan. Makanya kita udahlah ngobrol aja santai aja. Ya kalau misalnya kurang lama tolong netizen modali kamera dan soalnya kameranya cuma bisa 30 menit. Aduh, sayang sekali. Jadi 2 sesi. Yaudah kita anyway dulu ya, gampang lah nanti kita loncat-loncat aja. Jadi 4 minggu yang lalu sih ini. Apa ada thread. Threads. Oh lagi naik banget thread ya? Lumayan. Tapi Adit jarang posting di thread Iya real. Mirip banget Twitter itu. Nah, gimana tuh? Jadi threadnya itu isinya tentang pengalaman seseorang yang datang ke psikolog. Oh iya, nah. Gitu. Aku tahu itu. Tapi baca ya, yang ini bukan? Iya. Gitu ya? Yang dia apa? Ya gitulah ngejudge apa gitu ya. Gitu. Kalau caption threadnya mah tulisannya gini. Ternyata nggak selamanya pergi ke psikolog bisa jadi solusi. Justru dalam beberapa kasus yang dialami orang ini, dia malah jadi kontrasolutif katanya. Iya, betul. Memang seharusnya ke psikolog jadi salah satu upaya aja, tapi ternyata beberapa psikolog kurang bersikap profesional katanya gitu. Bacain dulu ceritanya jangan. Oke, gimana? Bacain dulu ceritanya ya. Jadi opininya begini. Dear mental health profesional katanya. Pernahkah Anda berkonsultasi dengan psikolog tapi rasanya mereka tidak membantu sama sekali, bahkan malah memperparah kondisi? Saya sendiri juga pernah mengalami perasaan seperti itu. Saya sudah bertemu dengan lebih dari 10 psikolog maupun psikiater yang berbeda. Udah ke psikolog, udah ke psikiater juga katanya. Udah ke beberapa lagi katanya. Nah, dari beberapa psikolog dan psikiater yang dia temui, menurut dia malah memperparah keadaan dirinya. Dan ini bisa beresiko bagi siapapun kata dia. Nah lewat tulis ini dia mau berbagi ceritanya gitu. Salah satu pengalaman terburuknya saat berkonsultasi adalah ketika sang profesional justru membandingkan kondisi yang dia alami dengan beberapa pasien yang lain gitu. Nah gara-gara dibandingin itu dia bilang bahwa si psikolognya bilang harusnya kamu bersyukur. Astagfirullahaladzim. Dan tidak mengalami emosi yang sedang dirasakan gitu. Nah, dia merasa digituin sama psikolog itu judgmental gitu. Dan sungguh berbahaya katanya. Dia membayangkan bagaimana jika ada orang yang sedang berada di titik terbawahnya dan bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Gitu. Ini sebenarnya masih panjang ya ceritanya, tapi kurang lebih isinya samalah bahwa di sini juga diceritain bahwa ada yang banyak masalah tapi treatmentnya itu lagi. Oh iya. Gitu. Masalahnya apa? Disuruhnya itu lagi. Gitu. Suruhnya nulis, suruhnya nyanyi, suruhnya itu, suruhnya kayang. Suruhnya apa empty chair, padahal belum tentu solusi ya, belum tentu terapi. Jadi kayak one size fits all gitu. Padahal kayak paracetamol. Satu obat buat banyak penyakit ya. Padahal kan mungkin tiap kasus punya treatment yang berbeda juga ya. Nah, gimana Kang Zen melihat kondisi seperti ini? Nah, yang perlu diluruskan itu adalah yang pertama gini. Jadi kalau mau bilang oknum asa gimana ya? Takut
itu mah semua aja bilang gitu ya, oknum polisi, oknum ini oknum psikolog. Jadi gini, ada kode etik sebetulnya dan ada metode di konseling itu yang salah satunya adalah, terutama kalau di sintesa mah, salah satunya adalah kita itu bukan pelaku. Si konselor itu, si psikolog itu bukan pelaku yang tidak mengalaminya. Dan kita juga tidak punya keberhakan apapun untuk ngasih saran atau pendapat bahkan. Jadi tugas psikolog atau konselor adalah merefleksi. Jadi cermin supaya si klien itu bisa ngobrol sama dirinya, membantu klien menemukan alternatif dan dia bisa memilih mau memilih alternatif solusi yang mana. Jadi si psikolog atau konselornya nggak ngasih solusi. Nah itu yang harus diluruskan. Jadi ketika kita datang, beda kalau datang ke konsultan ya. Website aku rusak nih, harus diapain? Oh iya. Nah, dia mah so the way harus digini. Nah harus diginiin kayak gitu. Nah kalau ke psikolog atau konselor enggak, karena yang menjalani, yang punya kehidupannya si klien, yang bakalan bisa menyelesaikan permasalahan juga si klien, bukan kita. Jadi kalau klien punya masalah utang, bukan kita yang harus menyelesaikan utangnya kan, dia punya cara nggak di dalam pikirannya, jangan-jangan gara-gara permasalahannya ini menekan, dia kesulitan untuk punya alternatif dalam memecahkan. Nah tugas psikolog atau konselor itu nggak ngejudge. Dan kalaupun mau ngasih sugesti dalam bentuk contohnya kayak gini, harus sabar, harus syukur, itu nggak boleh pakai kata itu. Jadi kata sabar dan syukurnya itu nggak boleh ada. Oh gitu ya? Harus pakai kalimat yang menjelaskan definisi dari sabar. Oke. Oh sabar itu maksudnya apa sih? Jadi misalkan gitu. Oh jadi kakak sudah merasa melakukan semuanya, tapi semuanya masih belum menemukan solusinya. Nah biasanya kemudian apa yang dilakukan di masalah itu, apa yang terpikirkan, itu juga penting tuh. Jadi kita mencoba untuk ngajak dia sabar tanpa kata sabar. Nah itu yang ngaruh. Ngajak dia bersyukur tanpa harus menyebut kata syukur. Nah ini yang salah adalah memang tiba-tiba ngajak dia udah sabar aja, nggak bisa lah. Apalagi dibandingin sama ngebandingin lain gitu. Yang lain mah lebih parah, dia mau bipolar, dia mau anxiety, dia mau skizoid, tapi dia bisa bersabar. Nggak bisa gitu. Karena balik lagi, hanya dia yang tahu permasalahannya, hanya dia yang punya kasusnya. Nah itu yang luruskan nomor 2. Yang diluruskan nomor 3 adalah gini. Seringkali psikolog dan konselor yang baik mah di awal nanya dulu. Terkait dengan gini, ada masalah apa, harapannya mau gimana dari masalah itu. Jadi jangan sampai tadi diluruskan nomor 1 dulu. Si klien punya ekspektasi untuk dapat solusi dari si psikolog atau konselor, padahal itu bukan wilayahnya, bukan wewenangnya. Jadi memang datang ke psikolog dan konselor, kalaupun dianggap tidak memberikan solusi, betul dit. Iya. Karena solusinya mah datang tetap dari diri sendiri. Tapi datang ke psikolog dan konselor itu membantu kita menata kembali apa-apa yang nggak sempet kita urai dengan baik gara-gara kehidupan kita terlalu menekan. Nah jedanya itu adalah dengan datang ke psikolog atau konselor itu. Nah itu justru poin utamanya. Jadi berarti ada ini yang harus diluruskan, bukan dari segi profesionalnya juga ya, tapi dari segi orang yang mau datang ke psikolog itu sendiri. Betul, kayak jadi gimana. Jadi mereka ketika datang ke tenaga profesional kesehatan mental, jangan berharap untuk dapat solusi instan gitu ya. Betul. Jangan tiba-tiba hanya dengan sekali datang ke psikolog masalah dia selesai begitu saja. Betul. Gitu nah, sebenarnya gini, kalau di sintesa kan sekali datang juga sebenarnya udah bisa sih. Bisa tuh dalam artian gini. Dia jadi nemu alternatif yang dia secara mandiri bisa melakukannya. Jadi misalnya jangan sampai ada anggapan kayak gini. Datang ke psikolog atau konselor tidak menyelesaikan masalah. Betul itu mah. Tapi jadi terbuka alternatif, bahkan kita jadi melihat bahwa hal yang tadinya kita pikir masalah itu sebetulnya malah bukan masalah. Oh jangan-jangan ini anugerah cara aku untuk meningkatkan sesuatu dalam hidupku, kan gitu. Yang sebelumnya kalau nggak datang ke psikolog atau konselor mah, aku berpikir bahwa hal ini itu sebuah keburukan, sebuah musibah, sebuah ancaman, sebuah kesengsaraan. Tapi ketika ngobrol, oh iya ya, ada peluang yang aku dapat dari sini, dan aku menemukannya gara-gara aku yang memutuskan untuk memikirkan itu, bukan gara-gara psikolog atau konselornya. Jadi nggak pernah tuh kalau kita psikolog atau konselor yang baik itu
nggak pernah kliennya ketika keluar dari ruangan konseling itu bilang kayak gini, wah hebat psikolognya. Enggak. Mereka akan bilang bahwa aku yang hebat. Aku akhirnya menemukan permasalahan lagi, menemukan jalan alternatif dari yang tadinya aku pikir permasalahan gitu. Iya. Jadi lebih kayak partner diskusi ya untuk kemudian mengurai. Betul. Kalau yang lagi overthinking punya masalah apa ya mungkin tadi, oh ternyata itu tuh nggak harusnya dipikirin loh. Betul. Gitu. Oh ternyata ada hal lain yang harusnya aku pikirin sehingga dia tuh mampu untuk kalau ibarat di PIP maka allegory of the cave. Allegory of the cave, seolah-olah di gua. Dari gua. Aku jadi mau nanya ke Adit ya. Nanya dibalik gitu, nanya balik. Pas Adit latihan nge-counseling beberapa kali kan klien ada 10 tuh ya berarti ya. Yang wajibnya, kan sisanya juga ada banyak. Ada momen kesulitan nggak kemudian untuk tadi, misalkan gini, aduh, aku sebenarnya tahu solusinya, tapi kan nggak boleh ya, kan nggak boleh bilang gini, kalau Adit jadi si klien, aku mah pasti akan gini, gitu ya, kan tapi kan nggak boleh kan? Nggak boleh, ya. Ada pengalaman kayak gitu nggak terus diapain? Nah, ceritanya gimana tuh? Ada sih kesulitan kan karena metode rapidnya Kang Zen juga kan. Ngajak kita 5 menit sebenarnya kan udah ketahuan ya. Oh ya, jadi dari awal interaksi juga sebenarnya kata kuncinya apa dan kira-kira masalahnya apa sebenarnya udah kebaca kan. Cuman tadi nggak boleh kemudian kita langsung nembak gitu aja. Betul. Nah, satu yang sulit adalah buat aku pribadi mempertahankan buat nggak ngomongnya itu. Satu dan dua bukan ngegiring ya, tapi melontarkan pertanyaan. Sampai dia tuh sampai ke kesimpulan itu sendiri. Iya. Kan kadang harus muter-muter tuh. Betul. Nanya ini, nggak masuk. Oke. Nanya itu, udah mulai kelihatan nih. Dia harus tahu apa lagi, tahu apa lagi sampai akhirnya, oh iya juga ya. Betul. Nah itu build up. Itu dia. Momennya. Kemudian yang sempat jadi challenge sih buat counseling ya. Karena ya kitanya harus sabar. Gitu. Betul. Sebagai ini dan bisa mengolah informasi yang bergerak cepat dengan makanya kan bijak, kadang tricky ya pertanyaan. Contohnya misalkan gini, tiba-tiba ada klien yang kemudian datang terus dia bilang kayak gini, gimana apa yang bisa dibantu? Kang, aku ngerasa hidup ini tuh udah nggak penting lagi, aku ngerasa nggak berdaya banget. Nah pertanyaannya kan kalau pakai rapid kan simpel ya pertanyaan, emang pernah nggak punya momen di mana kamu tuh ngerasa berharga, ngerasa penting? Terus, nah pertanyaan itu kan bikin dia mikir atas kehidupannya. Kan si konselor psikolognya kan cuma nanya doang. Dan ketika dia lagi mikir dan bertanya sama dirinya sendiri di dalam pikirannya dan dia lagi mulai muter, mulai refleksi. Nah kita kan langsung observasi, tinggal nangkep. Nih kira-kira apa yang bakal dijawab nih. Seberapa parah kondisinya, seberapa mentok dia sama pikirannya. Nah kita bisa lakukan itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah psikolog atau konselor itu seperti apa profesionalitasnya, seberapa butuh, kebantu banget dengan pertanyaan macam itu kan. Kayak misalkan, memang pernah kamu menjalani kehidupan yang membuat kamu ngerasa berharga? Enggak. Lah kalau enggak, berarti apa bedanya sama apa yang membuat saat ini beda? Daripada selama kenapa sampai bisa merasa tidak berharga? Kenapa keluhannya sekarang? Terus mau diapain? Berarti kan belum pernah nyoba kan? Kan ditanya. Nah maksudnya mengarahkan tuh ke situ. Kalau ternyata selama seumur hidup ini Anda merasa Anda itu tidak berdaya, tidak hidup itu nggak ada gunanya, ngapain aku hidup, dan seumur hidup kayak gitu, fair nggak kira-kira Anda bilang bahwa kehidupan itu nggak adil, sementara Anda belum mencoba, sama sekali belum mencoba, percuma, nanti ini tuh ya, berarti kan udah parah tuh misalkan kalau jawabannya gitu, udah mentok banget, percuma apa-apa, percuma itu atas hasil kerja keras Anda yang mana misalkan. Kalau nggak ada, mau nggak buat coba? Nah, ajak dia untuk ke arah situ kan sebetulnya. Menyajikan opsi gitu ya. Ternyata. Dan nggak boleh kita tiba-tiba ngebandingin. Waduh, kamu itu masih mending, badan masih lengkap. Coba ada orang tuh yang nggak pernah main tangan itu. Jangan sebut namanya Agus, jangan. Anda masih beruntung. Nggak boleh kayak gitu. Tapi kita antarkan dia buat
mikir sendiri. Dan itu ada trikinya di situ. Iya, nganter itu gitu. Kira-kira nanya apa ya supaya Pernah dia tuh gemes sampai nggak? gitu, Pernah gemes nggak? Aku nggak nyampe terus dia tuh tetap kekeh nah, gitu. Kalau di ruang konseling mah alhamdulillah enggak ya, karena settingnya juga aman ya. Tapi kalau misalnya lagi sama orang lain, praktek di luar. Gitu. Misalnya kalau bukan sesi konseling. Kan aku juga kadang misalnya kalau ngobrol sering ya melatih lah, coba gitu, konselingan. Betul. Tapi bukan maksudnya buat konseling, tapi menerapkan si teknik itu. Ngelatih tekniknya. Ngelatih tekniknya. Oh gitu. Ya gemesnya itu ketika udah nanya itu, kok masih jawabnya sama ya? Udah nanya yang beda, kok malah ke situ lagi ya? Oh berarti dia muter-muter di situ tadi. Percuma, aku udah ngelakuin. Percuma ngelakuin juga. Nah itu? Ya berarti gimana? Kesimpulan aku, ya berarti dia memang belum mau sadar dan. Itu dia. Dan memang yang nggak mau. Bukan kamu ya belum mau untuk dalam tanda kutip sembuh gitu. Betul. Oh ya karena diajak mikir ke arah sana pun emang eksplorasi dan merefleksi dirinya dia belum mau. Itu poin penting dan itu teman-teman gini ya, poin penting. Jadi psikolog sama konselor itu mau nggak mau akan ketemu atau menghadapi orang yang sebenarnya lagi nggak sehat kan secara mental atau ngerasa nggak sehat secara mental. Kalaupun nanti ternyata tadi tidak ada, makanya psikolog atau konselor yang berhasil atau tidak berhasil. Seringkali memang ya jangan-jangan si kliennya juga memilih memang sengaja memang tuh kan malah sebenarnya datang tuh nantangin sebenarnya, nyari pembenaran juga tuh kan. Kamu juga kan nggak bisa kan ngasih solusi ke aku gitu. Padahal ya memang nggak bisa ngasih solusi. Toh itu kan kehidupan kamu. Apalagi ternyata kalau kamunya nggak sadar. Iya, dan nggak mau buat juga. Nah itu juga jadi bagian dari bagian yang penting. Pas kemarin praktek juga kan ada salah satu chat ya. Ketika ditanya-tanya tuh, aku nggak mau ditanya-tanya kayak gini gitu. Nah, terus gimana? Nah itu yang lucu. Oh itu konseling chat. Aku mau ditanya-tanya kayak gini. Oh terus gimana ya? Terus gimana tuh? Itu ujungnya gimana? Ya terus aku jelasin sih kan bilang oke. Nanya ini bagian dari dulu, kita mengeksplorasi gini. Betul. Terus aku tanya lagi, mau nggak? Yuk kita buat mikir bareng, buat sama-sama nemuin solusinya supaya kakak mau, supaya kakak bisa nemu masalahnya. Tuh lihat klien aja ditanya, apalagi kamu sama Adit tuh. Kamu mau apa? Nah tapi yang menarik dari situ, jawabannya ya pendek, ya. Enggak. Ya ini mah emang kayaknya pengen dan itu tuh nggak bisa dibilang bahwa Adit gagal nge-counseling. Jadi nggak. Nah itu ya kadang kita tuh suka judgmental ke orang atau judgmental ke diri sendiri. Jadi pulang atau keluar dari ruang konseling tuh banyak juga loh psikolog yang konselor yang mikir kayak gini. Aku kayaknya gagal. Padahal nggak ada kegagalan kan, tugas kita juga sebenarnya jadi cermin. Yang gagal adalah orang itu untuk memahami dirinya. Kita mah sebenarnya apa ya, bahasa Sundanya mah namblek lah. Duduk diem aja namblek gitu kan. Nah, itu yang penting sih di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan gitu ya. Hal paling penting apa sih yang harusnya dimiliki oleh seorang tenaga profesional kesehatan mental? Peduli sih sebetulnya mah. Peduli. Bukannya nggak boleh ya kita peduli? Pedulinya sama diri kita juga. Maksudnya gini, ketika kita mulai sesi konseling, apalagi kemudian kalau nantinya ke terapi ya, yang harus kita make sure adalah kita tuh harus peduli bahwa yang aku lakukan ini buat ngebantu, bukan untuk jago-jagoan, bukan untuk pamer skill, bukan untuk diakui atau ngasih kesan sama si. Nah itu juga penting tuh. Jadi yang kita pedulikan tuh diri kita, bahwa aku jangan sampai niatku nggak lurus lagi. Yang kan kadang-kala, apalagi kalau kita udah jadi psikolog atau konselornya yang kurang lebih agak terkenal gitu ya. Orang tuh datang kan udah kagum duluan, belum apa-apa udah minta diceramahin. Jadi dia datang bukan buat sharing atau diskusi. Masih mending kalau misalkan dia nggak kenal sama kita ya. Tapi ini mah karena udah kenal, udah tahu dari sosmed misalkan, tiba-tiba datang konseling terus dibilang kayak gini. Kira-kira gimana ya Kang nasihatnya? Bukan ngomong, ini bukan materi, bukan ceramah, kita diskusi. Alternatif solusinya itu harus dari kamu juga. Nah itu yang harus kemudian diperhatikan gitu. Pernah juga tuh waktu itu ada yang masih pas bagian praktek juga ya, datang udah nyebutin nama Kang Zen tuh, pas sama aku tuh. Oh gitu gimana?
Ya kan ini udah nyebutin, oh saya juga ini saya Kang Zen ini. Oh, saya juga nonton. Oh gitu. Oh ini pengen ketemu Kang Zen aja kali. Nah itu kan jadi tantangan, makanya yang dimaksud apa modal utamanya tuh tadi peduli terutama sama diri dulu. Peduli bahwa diri ini niat bantu yang lurus, bukan ngasih kesan ke orang lain. Tidak ada gagal atau tidak gagal, dan apapun yang terjadi sama klien itu hasil keputusannya. Dia orang dewasa yang hadir ke kehidupan kita untuk kita bantu. Kehidupannya nanti pilihan dia, jalan dia gitu. Nah itu yang harus kita pedulikan. Makanya karena kehidupannya adalah kehidupan dirinya juga, kita juga harus peduli terhadap apapun yang kita lakukan. Jangan sampai mengintervensi kehidupannya yang merupakan pilihannya, kayak gitu sebetulnya. Kalau di game ibarat NPC lah ya. Kita nggak punya kontrol terhadap si main karakter. Betul. Kita cuma bisa ngarahin tadi dalam bentuk ya diskusi dan mau ke jalan. Tapi makanya orang pengen punya kontrol lebih di game kan, karena gitu, karena semakin gak bisa dikontrol kan semakin gak asik gitu. Oke. Nah, skill tadi ya, skill. Kalau ngomongin skill counseling gitu ya, itu tuh sebenarnya skill yang spesifik harus hanya dimiliki oleh seorang psikolog. Enggak juga. Atau memang sebenarnya kan skill konselor tuh 2 sebenarnya, dan itu tuh sangat manusiawi, Det. Andai aja tiap orang, makanya aku mah berharap kayak gitu, berharap kita teh bubar. Kalau memang tiap orang akhirnya betapa pentingnya punya skill itu, mendengar sama bertanya. Mendengar dan bertanya. 2 itu. Ya, itu kan sederhana, modal, tapi kan emang gak semua orang bisa. Enggak. Langka banget sih. Susah, makanya andai aja. Jadi aku mau berharap suatu saat kita tuh pada sehat mental semua, sampai di titik dimana bahkan pasangan, orang tua, anak itu mampu jadi pendengar dan penanya yang baik untuk nge-encourage orang dapetin kesehatan mental. Tapi kan susah. Iya, susah. Orang malah adu nasib, orang malah pengen balik cerita. Nah, gitu. Buat teman-teman yang pengen belajar konseling itu masih dibuka nggak sih? Masih ya? Masih bisa. Nanti bulan Januari 2025 ada Wellness Counselor Academy. WCA. Batch 2 Kang ya? Batch 2. Nah itu wah seru banget lah, pokoknya bakal belajar seputar teknik konseling. Betul. Tapi ini tuh praktikal juga di. Nah salah satu skill mendengar itu mendengar diri sendiri. Nah, lewat kelasnya Adit nanti yang nulis tuh. Oh iya. Kan kita tuh nggak mungkin kita ngomong terus kita nggak dengerin suara sendiri. Nah biasanya kita tuh mendengarnya itu lewat tulisan. Makanya penting banget, dan orang nyepelein itu. Jadi ngapain lah nulis diary kayak orang zaman dulu, atau feminim banget kayak cewek. Nulis itu kan keterampilan yang nggak bias gender ya. Dia nggak ada alignmentnya sama gender kan. Laki-laki perempuan harus bisa nulis. Iya betul. Dan namanya buat teman-teman tuh ikut WWB Writing for Wellbeing. Nulis tuh bikin kita kenal sama diri, mendengar diri lagi kayak gitu. Nah, Kang, terakhir nih, dengan situasi atau gini deh, viralnya sebuah opini seperti yang kita lihat tadi gitu kan, pasti akan berdampak dan berpengaruh kepada banyak hal lah, gitu, ripple effect-nya. Gitu. Nah, kira-kira masa depan kesehatan mental tuh gimana sih? Dengan melihat kondisi yang seperti ini? Justru karena sebenarnya gini, aku mah diuntungkan walaupun sentimennya negatif ke konseling atau ke psikolog, tapi kan diuntungkan karena dia jadi muncul ke permukaan dan dibahas. Sebenarnya yang penting dibahas aja kesehatan mental itu. Karena ketika dia di-mention, dia disebut, kan orang jadi punya alternatif. Katakanlah pada pro sama opini itu, lalu kemudian nggak mau lagi ke psikolog atau konselor. Ya mungkin pada jadi ke dukun, ke apa, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya mereka nyari alternatif untuk sehat mental. Seenggaknya sehat mental tuh jadi prioritas untuk untuk dipilih pilihan terbaik. Dan kalaupun nanti ngekritik psikolog atau konselor, ya bagus. Supaya asosiasi konselor, HIMSI yang psikolog itu bisa ngecek otokritik gitu, bisa betul. Ngelihat lagi dirinya untuk memperbaiki layanan. Aku mah seneng, yang penting mah dibahas ya, yang penting viral. Gitu. Karena
esensi dari kesadaran adalah perhatian kan. Bah, itu dia. Asli Gitu itu dia. ya. Kalau nggak diperhatiin, orang nggak akan sadar. Tuh, apa Gitu. kamu belum sadar ya kamu dapat perhatian dari Adit? Cih. Aduh. Luar biasa. Ayo,